Rosan menyebut Oracle Corporation bersedia investasi dalam jumlah yang cukup besar. Komitmennya memperkuat kedaulatan data, meningkatkan efisiensi sektor publik dan swasta, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pemirsa, perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat Oracle Corporation dan siap investasi cukup besar di Indonesia. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan Oracle akan investasi pemanfaatan AI untuk mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani membeberkan perusahaan orang terkaya di dunia bakal investasi di Indonesia. Perusahaan tersebut berbasis teknologi global asal Amerika Serikat yakni Oracle Corporation yang dikenal sebagai pionir dalam basis data, layanan cloud dan solusi artificial intelligence atau AI. Rencananya Oracle akan berinvestasi sektor pemanfaatan AI untuk memperkuat kedaulatan data hingga mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju. Rosan menyebut Oracle Corporation bersedia investasi dalam jumlah yang cukup besar. Komitmennya memperkuat kedaulatan data, meningkatkan efisiensi sektor publik dan swasta, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital di Indonesia. Sementara itu, Oracle Corporation sendiri merupakan perusahaan teknologi terbesar di dunia dan dikenal sebagai pemimpin dalam solusi perangkat lunak database. Hingga kini, perusahaan yang didirikan Larry Ellison tahun 1977 ini memiliki sejumlah bisnis utama antara lain database dan middleware, cloud infrastructure, enterprise software, dan perangkat keras atau hardware, serta layanan konsultasi dan support. Larry Ellison sendiri tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 383,2 miliar dolar Amerika atau setara 6,3 kuadriliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto telah berada di New York, Amerika Serikat. Ya, dijadwalkan pada tanggal 23 September, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato dalam sesi debat sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 2025 ini, Indonesia hadir dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Bukan hanya hadir sebagai undangan keanggotaan PBB, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan pidato di level tertinggi forum PBB pada 23 September 2025 pada pukul 8 malam waktu Indonesia. Dalam keterangan resmi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato ketiga usai Presiden Brazil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seskap Teddy menegaskan hadirnya Indonesia dalam sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali hadir dalam level tertinggi forum PBB setelah 10 tahun absen, Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan dunia. Bersama 8 pemimpin negara, Presiden Prabowo akan menyatakan komitmen Indonesia terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, Indonesia yang hadir dalam agenda Pekan Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 di New York, Amerika Serikat, turut serta dalam deklarasi perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan atau humanitarian personnel. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia bersama 9 negara, yakni Australia, Brasil, Kolombia, Jepang, Jordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris secara resmi menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan. Deklarasi ini menjadi momentum yang menegaskan bagaimana dunia harus memastikan adanya keselamatan dari para pekerja kemanusiaan, diantaranya tenaga medis, relawan yang memberikan bantuan logistik, hingga yang mengelola lokasi-lokasi pengungsian di negara-negara konflik. Who gave their lives in the service of humanity. Their sacrifice reminds us that humanitarian work is not only noble,
but also perilous. It calls upon us to reaffirm our collective responsibility to protect those who protect humanity and to uphold and respect international law. Pemirsa, pemerintah memfinalisasi paket stimulus ekonomi akhir tahun yang dipastikan akan digulirkan dalam waktu dekat. Menko Perekonomian menjelaskan berbagai paket stimulus seperti program magang pemerintah dipastikan akan secara bertahap dilaksanakan di sejumlah kementerian lembaga. Sejumlah Menteri Ekonomi dalam Kabinet Merah Putih membahas paket kebijakan ekonomi 2025 dan strategi penyerapan tenaga kerja. Usai rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa terdapat 8 program utama yang dijalankan pemerintah, termasuk program magang perguruan tinggi dengan target 20.000 peserta yang akan menerima uang saku setara UMP. Rencananya program ini akan dijadikan selama 6 bulan, yang terbagi 3 bulan di akhir 2025 dan 3 bulan di awal 2026. Erlangga menyatakan program magang dengan uang saku tersebut berpeluang dilanjutkan setelah nantinya dilakukan evaluasi. Program padat karya tunai atau cash for work juga digulirkan dengan anggaran lebih dari 3 triliun yang melibatkan Kementerian PUPR, Perhubungan, dan Pariwisata. Kemudian cash for work untuk pekerja, 215.421 pekerja, baik dari Kementerian PU, anggarannya sebesar 1,93 triliun dan 1,36 triliun dari Perhubungan. Kemudian juga dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan juga dibahas tadi terkait dengan paket hari Nataru, paket Nataru, dan juga Harbolnas, di mana di situ dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu kita berikan 50%. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif berupa keringanan pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja sektor pariwisata berpenghasilan di bawah 10 juta. Pemerintah juga turut menambahkan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, yakni beras 10 kg dan tambahan 2 liter minyak goreng setiap 2 bulan. Ada pula diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 731.000 pekerja selama 6 bulan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah akan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028. Ya, untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan di sekitarnya telah mencapai luas 800 hektar sampai dengan 850 hektar. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam beli tersebut, salah satunya mengatur tentang rencana menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Dalam Perpres tersebut dijelaskan untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan kawasan di sekitarnya telah mencapai luas 800 hektar sampai 850 hektar. Pemerintah juga menargetkan persentase pembangunan gedung perkantoran di IKN telah mencapai 20%. Pembangunan hunian atau rumah tangga layak terjangkau dan berkelanjutan mencapai 50%. Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencapai 50% dan indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%. Pemerintah menegaskan terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN tergambar pada jumlah pemindahan dan atau penugasan aparatur sipil negara mencapai 1.700 sampai 4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas mencapai 25%. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara terlihat paling banyak diisi oleh pegawai OIKN. Para aparatur sipil negara tersebut telah mengisi tower hunian ASN yang selama ini telah dibangun. Otorita IKN memastikan proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.